Pesta Santo Stefanus, martir pertama. Pesta Santo Stefanus, yang diperingati setiap tanggal 26 Desember, sehari setelah perayaan Natal, adalah momen penting dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Santo Stefanus adalah martir pertama dalam sejarah kekristenan, yang memberikan hidupnya sebagai saksi iman kepada Yesus Kristus. Perayaan ini tidak hanya mengenang pengorbanan Santo Stefanus tetapi juga mengingatkan umat Kristiani tentang panggilan untuk hidup dalam kesetiaan kepada Allah, bahkan di tengah ancaman dan penderitaan. Dalam artikel ini, kita akan membahas kisah hidup Santo Stefanus, makna perayaannya dalam tradisi gereja, relevansi pesannya dalam kehidupan Kristiani, serta bagaimana umat Katolik dapat meneladani imannya. 1. Kisah hidup Santo Stefanus. Stefanus sebagai diakon pertama. Santo Stefanus adalah salah satu dari 7 diakon pertama yang dipilih oleh para rasul untuk melayani jemaat di Yerusalem. Kisah Para Rasul 6:1-6. Tugas para diakon ini adalah untuk mengurus kebutuhan materi jemaat, terutama kaum miskin dan janda, agar para rasul dapat memusatkan perhatian pada pewartaan firman. Stefanus dipilih karena ia dikenal sebagai pria penuh iman dan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 6:5. B. Keberanian Stefanus dalam bersaksi. Selain melayani secara material, Stefanus juga terkenal karena keberanian dan hikmatnya dalam mewartakan Injil. Kisah Para Rasul 6:8 mencatat bahwa Stefanus melakukan mujizat dan tanda-tanda di antara bangsa itu. Khotbah dan kesaksiannya begitu kuat sehingga banyak orang tersentuh, tetapi juga menimbulkan perlawanan dari mereka yang menolak pesan Injil. C. Tuduhan dan pengadilan Stefanus. Stefanus menghadapi perlawanan dari kelompok tertentu, termasuk anggota sinagoga yang merasa terganggu oleh ajarannya. Mereka mengajukan tuduhan palsu bahwa Stefanus telah menghujat Allah dan Musa. Kisah Para Rasul 6:11-14. Stefanus dibawa ke hadapan Mahkamah Agama, Sanhedrin, untuk diadili. D. Khotbah terakhir Stefanus. Dalam pengadilan tersebut, Stefanus memberikan pidato panjang yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 7. Ia mengulas sejarah keselamatan bangsa Israel, menunjukkan bagaimana para nenek moyang seringkali menolak para nabi yang diutus Allah. Stefanus menutup khotbahnya dengan menegur keras para anggota Mahkamah Agama karena menolak Yesus, Mesias yang dijanjikan. Kemartiran Stefanus. Teguran Stefanus membuat para anggota Sanhedrin marah besar. Mereka menyeretnya keluar kota dan merajamnya hingga mati. Dalam detik-detik terakhirnya, Stefanus meneladani Yesus dengan berdoa, "Ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kisah Para Rasul 7:60. Doa pengampunan ini menunjukkan kasih Stefanus yang luar biasa bahkan terhadap para pembunuhnya. 2. Makna perayaan Pesta Santo Stefanus. Martir pertama sebagai teladan iman. Santo Stefanus dikenal sebagai proto-martir, atau martir pertama kekristenan. Gelar ini menunjukkan tempat istimewa Stefanus dalam sejarah gereja, sebagai orang pertama yang memberikan nyawanya demi iman kepada Kristus. Perayaan ini mengingatkan umat akan pentingnya kesetiaan kepada Kristus, bahkan ketika menghadapi ancaman atau penderitaan. B. Kesaksian tentang kebenaran. Perayaan Santo Stefanus menekankan pentingnya memberikan kesaksian tentang kebenaran Injil. Stefanus tidak takut untuk berbicara kebenaran, meskipun ia tahu konsekuensinya bisa fatal. Hal ini menjadi pengingat bagi umat Katolik bahwa iman harus diwartakan dengan keberanian dan ketulusan. C. Koneksi dengan perayaan Natal. Pesta Santo Stefanus yang dirayakan sehari setelah Natal memiliki makna teologis yang mendalam. Jika Natal merayakan kedatangan Yesus sebagai terang dunia, maka Stefanus adalah saksi pertama yang membuktikan bahwa terang itu lebih kuat daripada kegelapan, bahkan di tengah penganiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kelahiran Kristus membawa misi keselamatan yang melibatkan pengorbanan dan kesetiaan. 3. Pesan dan relevansi Santo Stefanus dalam hidup Kristiani. Panggilan untuk berani bersaksi. Santo Stefanus mengajarkan bahwa iman tidak boleh disembunyikan. Di dunia modern, umat Kristiani seringkali menghadapi tantangan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Injil, baik di lingkungan kerja, sekolah, maupun masyarakat. Stefanus mengingatkan kita untuk tetap setia dan berani dalam bersaksi, meskipun ada risiko.
B. Pengampunan sebagai tanda kasih. Salah satu momen paling menyentuh dari kisah Stefanus adalah ketika ia memohon agar Allah mengampuni para pembunuhnya. Sikap ini mencerminkan kasih Yesus di kayu salib dan menjadi teladan bagi umat untuk hidup dalam pengampunan, bahkan terhadap mereka yang menyakiti kita. C. Melayani dengan kasih. Sebagai seorang diakon, Stefanus adalah simbol pelayanan kasih. Ia melayani jemaat dengan sepenuh hati, menunjukkan bahwa kasih kepada Allah harus diwujudkan dalam tindakan nyata kepada sesama. Hal ini relevan bagi umat Katolik yang dipanggil untuk melayani orang-orang di sekitar mereka, terutama yang miskin, sakit, dan terpinggirkan. D. Kesetiaan dalam penderitaan. Stefanus menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami demi iman bukanlah sesuatu yang sia-sia. Dalam penderitaan, umat Kristiani dipanggil untuk tetap setia, percaya bahwa Allah menyertai mereka, sebagaimana Stefanus melihat Yesus di sebelah kanan Allah sebelum kematiannya. 4. Praktik devosi kepada Santo Stefanus. A. Doa khusus kepada Santo Stefanus. Banyak umat Katolik memanjatkan doa kepada Santo Stefanus untuk memohon keberanian dalam menghadapi tantangan iman. Devosi ini juga seringkali diarahkan kepada pelayanan kasih kepada orang lain. B. Mengikuti teladannya dalam pelayanan. Mengenang Santo Stefanus berarti berusaha untuk meniru semangat pelayanannya, baik dalam lingkungan gereja maupun masyarakat. Ini bisa diwujudkan melalui partisipasi dalam karya sosial, kegiatan amal, atau pelayanan di paroki. C. Refleksi tentang kesetiaan iman. Pada hari perayaan Santo Stefanus, umat Kristiani diajak untuk merenungkan sejauh mana mereka telah hidup setia kepada panggilan Allah, khususnya dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. 5. Menghidupi semangat Santo Stefanus dalam kehidupan modern. A. Melayani tanpa pamrih. Dalam dunia yang seringkali mengutamakan kepentingan pribadi, semangat Santo Stefanus mengingatkan kita untuk melayani dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. B. Menghadapi tantangan iman dengan keberanian. Bagi umat Katolik, hidup sesuai dengan ajaran Kristus di tengah masyarakat yang plural dan seringkali materialistis bisa menjadi tantangan. Kisah Stefanus menjadi inspirasi untuk tetap teguh dalam iman. C. Membangun komunitas yang peduli. Sebagai diakon, Stefanus melayani jemaat dengan cinta kasih. Hal ini menjadi undangan bagi umat untuk membangun komunitas gereja yang peduli dan inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dicintai. 6. Kesimpulan. Pesta Santo Stefanus, martir pertama, adalah momen penting bagi gereja Katolik untuk mengenang kesetiaan, keberanian, dan kasih seorang saksi iman yang rela memberikan hidupnya demi Kristus. Perayaan ini mengingatkan umat akan panggilan mereka untuk melayani dengan kasih, bersaksi tentang kebenaran Injil, dan tetap setia kepada Allah di tengah tantangan hidup. Santo Stefanus menjadi teladan nyata tentang bagaimana hidup Kristiani harus diwujudkan dalam tindakan nyata, baik melalui pelayanan kepada sesama maupun keberanian dalam bersaksi tentang iman. Melalui perayaan ini, umat Kristiani diajak untuk merenungkan bagaimana mereka dapat mengikuti jejak Stefanus dalam menghidupi iman mereka, menjadikan kasih sebagai inti dari segala tindakan, dan memandang penderitaan sebagai bagian dari perjalanan menuju Allah. Dengan demikian, Pesta Santo Stefanus bukan hanya mengenang seorang martir, tetapi juga mendorong umat untuk menjadi saksi Kristus di dunia modern.